Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan bahas contoh soal TPS kuantitatif UTBK 2020 model soal SIT. Kenapa saya bahas ini? Karena kemarin ada kabar secara resmi dari LTMPT bahwa soal kuantitatif itu nanti ada beberapa soal yang menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kita akan coba, tapi sebelum itu silakan teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk subscribe dulu dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Baik teman-teman, sebelum lanjut, mohon maafnya kepada teman-teman apabila pengucapan bahasa Inggris saya nanti kurang tepat ya. Maklum saja karena saya bukan anak bahasa Inggris gitu kan. Nah, kita akan ke nomor 1. Oke, number 1. If 4x power of number 3 equal 81, then x equal, nah maksudnya gimana nih? Jadi jika 3 pangkat 4x sama dengan 81, maka x-nya berapa gitu kan? Nah ini mudah ya, coba kita tulis. 3 pangkat 4x itu akan sama dengan 81. Nah ini kan bentuk eksponen nih, ya kita samakan nih. Samakan dengan 3 nih, 81-nya rubah menjadi 3 pangkat berapa gitu kan. Berarti 3 pangkat 4x, berapa sih 81 itu? 3 pangkat berapa? 3 pangkat, kalau 3 pangkat 3 kan 27, berarti 3 pangkat 4, 81. Kalau udah sama, berarti tinggal ini aja, samakan 4x sama dengan 4. Jadi 4x sama dengan 4. Dapat nih, x-nya sama dengan 4/4, yaitu berapa? 1. Oke, berarti jawabannya adalah B. Number 2. Oke, nomor 2. If A divided B sama dengan 0,625, then B divided A is equal to which of the following? Nah, gimana nih maksudnya? Ya udah sih, berarti kan dia itu bilang kalau A per B itu sama dengan 0,625, maka B per A itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, gimana caranya nih teman-teman? Coba lihat, 0,625 kan bisa dirubah nih. Biar jadi pecahan gimana? Karena di belakang komanya ada 3, ya berarti per 1000 kan? 625 per 1000, ya enggak? Nah, karena A per B 625 per 1000, berarti kalau B per A ya dibalik aja kan? 1000 per 625. Berapa tuh? Coba berapa? 1,60 gitu ya. Berarti jawabannya adalah A. Number 3. If x minus 3 equal 3 times 1 minus x, then what is the value of x? Oke ya, ini mudah ya. Jika x dikurangi 3 sama dengan 3 kali 1 min x, berapakah nilai x gitu kan? Nah, kita kerjain aja teman-teman. Tulis nih, x min 3 sama dengan 3 kali 1 min x. Terus gimana nih? Berarti x min 3 sama dengan kali dalam kan? 3 kali 1, 3. 3 kali min x, min 3x. Yang sama sukunya kita dekatkan ya. Ini kita pindah. Tadinya negatif, pindah ke kiri jadi positif ya. X plus 3x sama dengan 3. Ininya min 3 pindah jadi plus 3. Berarti di sini 1x ditambah 3x. Berarti 4x ya. Sama dengan 6. Maka x-nya adalah 6/4. Berapa tuh 6/4? Coba berapa? 1,5 ya. Nah, berarti C ya, teman-teman. Oke, lanjut. Number 4. Points A, B, C, D are arranged on a line in that order. If AC equal 13, BD sama dengan 14, and AD sama dengan 21, then BC berapa gitu kan. Nah, coba gimana nih teman-teman?
kata kuncinya ini nih. Teman-teman kalau udah misal ABCD, oh apakah persegi panjang gitu kan? Nah enggak ya, tapi lihat aja nih soalnya are arranged on a line. Nah ini teman-teman, on a line berarti ya dalam satu garis gitu. Ini kata kuncinya, berarti ABCD ini ya dalam satu garis. Maksudnya gimana? Ya udah berarti kita ada garis nih. Misalnya di sini A, di sini B, di sini C, di sini D gitu kan. Kan ini dalam satu garis nih. Nah, diketahui AC sama dengan 13. Mana AC? Ya udah kita tulis aja kan. Misalnya gini. AC ini 13, kemudian BD 14. BD, oh yang ini nih. BD 14, kemudian AD 21. AD yang mana? Oh, dari ujung ke ujung. Nah, AD 21. Yang ditanya itu BC. Mana BC? Coba, ini kan BC. Nah, dari sini ke sini. Nah, gimana caranya mencari BC? Coba. Oke, pinter ya. Kan dari BD nih. BD kita udah tahu 14. Jadi kalau nyari BC ya, BD dikurangi CD dong. Ya nggak? Dikurangi ini, nanti dapat ini kan. Nah, bagaimana cara mencari CD? Ini kan. Ada AD sama ada AC. Dapat CD kalau dikurangi. Oke ya, pinter nih. Jadi, kita cari CD dulu. CD itu sama dengan, berarti kan 21 dikurangi 13, ya nggak? Berapa tuh? 8. Nah, kalau CD-nya 8, berarti BC-nya udah tahu dong. BC ditambah 8 sama dengan 14. Artinya, BC itu apa? 14 kurang 8. Berapa tuh? 6. Nah, berarti jawabannya 6 ya. D. Number 5. The distance between the point ini dan ini apa gitu kan. Nah, ini mudah ya. Ini kata kuncinya. Jarak gitu kan. LDR. Nah, berarti kalau kita mencari jarak dari titik ini dan titik ini, gimana nih caranya? Nah, teman-teman kalau bingung, kita gambar aja gitu kan. Coba kita buat titik-titiknya. Nanti ada nih jaraknya. Coba misalnya diagram kartesius kan. Misalnya kan min 3, tuh 23 misalnya di sini. Min 3,5. Ini X, ini Y kan. 5-nya berarti Y, taruhlah di sini nih 5. Berarti kan, nah di sini nih. Nah, ini itu min 3,5, ya nggak? Kemudian yang satunya negatif 3, min 12. Min 12 taruhlah di sini nih. Di sini nih min 12. Berarti kan di sini nih titiknya. Min 3, min 12. Nah, jarak dari titik ini ke sini gimana? Nah, yang namanya jarak kan harus positif ya, walaupun di sini negatif 12. Berarti kan dari sini aja 12, dari sini 5. Ya udah jaraknya berarti 12 tambah 5. Berapa tuh? 17. Oke, jawabannya adalah D. 6. At what coordinates does the graph of 3x plus 5 ditambah x min 1 intersects the y-axis. Nah, gimana nih maksudnya? Jadi, koordinat apa sih gitu kan? Koordinat apa sih yang menyebabkan grafik ini tuh memotong? Ini kan memotong. Jadi, yang menyebabkan grafik ini memotong sumbu. Ini sumbu ya, sumbu Y gitu. Coba gimana? Oke teman-teman, kalau memotong nih, memotong sumbu Y, artinya apa coba? Kalau teman-teman tahu, X sama dengan 0 gitu. Coba kalau mau bukti gini, misalnya ada, ini kan diagram kartesius nih, ini X, ini Y. Coba, yang menyebabkan dia memotong sumbu Y gimana coba? Misalnya kan gini. Ini kan memotong sumbu Y. Artinya apa? Ya di sini kan 0.
Nah, berarti X-nya 0, teman-teman. X sama dengan 0 kalau memotong sumbu Y. Maupun mau dimanapun. Misal di sini, di sini, di sini. Ya, tetap kan, ini X-nya 0 gitu. Paham ya? Nah, jadi memotong sumbu Y itu X sama dengan 0. Begitupun sebaliknya. Kalau memotong sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Oke, dari sini kita punya 3Y ditambah 5 sama dengan X min 1. Karena X-nya sama dengan 0, ya enggak? Ya udah masukin aja kan. 3Y ditambah 5 sama dengan 0 min 1. 3Y sama dengan, ini kan min 1. 5-nya jadi min 5. Min 1 min 5 berapa? Min 6. Y-nya sama dengan min 6 bagi 3 berapa? Min 2. Nah, dapat kan koordinatnya. Yaitu 0, min 2. Ada nggak? Ada dong. Number 7. In figure 1, if M parallel N and B sama dengan 125, then D plus F sama dengan berapa? Oke, teman-teman, maksudnya gimana nih? Ini udah jelas ya. Misalnya kan, lihat gambar. Jika M sejajar dengan N dan B sama dengan 125, maka D ditambah F berapa gitu kan? Nah, ini mudah ya. Coba yang ditanyakannya itu kan D ditambah F ya. Nah, kalau D ditambah F itu sama dengan berapa kan? Ada nggak hubungan D sama F? Coba. Ini D, ini F. Ada, teman-teman. Apa itu? Bertolak belakang. Apa artinya kalau dua sudut bertolak belakang? Ya, sama dengan, teman-teman. Jadi sudut D dengan sudut F itu sama dengan gitu ya. Kalau sudut D-nya 30, ya F-nya juga 30 gitu kan. Nah, terus gimana nih? Kita yang diketahui itu B. B-nya itu 125. Nah, gimana cari F atau D gitu kan? Nah, ini mudah, teman-teman. Kita harus tahu dulu hubungan F dengan yang lainnya. Yang bisa ada sangkut paut dengan 125. Berarti kan F dengan C nih. F dengan C itu apa? F dan C itu sudut apa? Sudut sehadap ya. Kenapa sudut sehadap? Ya menghadap sama gitu kan, kanan atas gitu. Jadi ini sudut sehadap. Nah, dampaknya kalau dia sudut sehadap, ya F sama dengan C gitu ya. Kalau sudut sehadap itu sudutnya sama dengan gitu. Terus kalau udah tahu F sama dengan C, bisa dong. B dengan C kan ada hubungan. Coba hubungannya apa? B dan C hubungannya apa? Baik-baik aja. Nah, bukan ya. Hubungannya itu adalah berpelurus gitu ya. Jadi B dan C berpelurus karena kan lurus tuh. Nah, kalau berpelurus berarti kan jumlahnya itu harus 180 ya. Berarti B ditambah C itu harus 180, di mana B-nya adalah 125, maka didapat C kan. C-nya berapa? 180 kurang 125. 55, ya enggak? Kalau C 55, berarti F juga 55 dong, karena kan sama dengan. Kalau F 55, ya D juga 55 dong. Ya udah, yang ditanyakannya D tambah F. Jumlahkan saja kan. Berapa tuh? 1, 1, 0. Berarti jawabannya adalah C. Number 8. If the cube root of the square root of a number is 2, what is the number? Nah, gimana nih maksudnya? Jadi, jika akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 of the numbers, berarti dari sebuah bilangan, adalah 2, maka berapa sih bilangan itu gitu kan? Coba gimana nih? Misalnya bilangan itu X ya, misalnya X. Berarti kan jika akar pangkat 3 dari akar pangkat 2, gini kan, ada 2 tapi nggak ditulis kan? Dari X itu kan, itu akan sama dengan 2, maka X-nya berapa gitu. Udah ya? Nah, kalau udah kayak gini gimana? Biar 3-nya hilang, coba gimana nih? Ya udah, kedua ruas kita pangkat 3, ya nggak?
Iya dong. Berarti kan akar pangkat 3 kalau dipangkatin 3 kan habis kan? 3/3 kan 1. Nah, berarti sisa akar X aja kan? Nah, gitu kan. 2 pangkat 3, 8. Terus gimana? Biar akarnya hilang. Karena akar ini pangkat 2, ya udah. Pangkat 2 aja kan? Pangkat 2 lagi. Sama kayak yang atas kan. Akar X pangkat 2, ya X dong. 8 pangkat 2, 64. Berarti jawabannya berapa? B ya. Number 9. If 7A ditambah 2B sama dengan 11 and A min 2B sama dengan 5, then what is the value of A? Nah, gimana nih? Coba. Mudah ya. Ini udah ketebak, teman-teman. 7A ditambah 2B sama dengan 11. A dikurangi 2B, 5. Nah, gimana cara mencari A? Coba. Ini kan bisa dicoret nih. Tapi diapain? Apakah dikurang atau dijumlah? Karena beda tanda, ya dijumlah gitu ya. 2B tambah min 2B. 0 dong, habis. 7A ditambah A, 8A, ya enggak? 11 tambah 5, 16. Maka A-nya adalah 16 bagi 8. Berapa tuh? 2. Nomor 10. If fx sama dengan x kuadrat min 3x, then f min 3 berapa? Oh, ini mudah banget ya. Fx itu sama dengan x kuadrat min 3x. Jadi kalau f min 3, ya ganti aja kan. X-nya jadi min 3 gitu. Min 3 kuadrat, min 3, min 3 gitu kan. Min 3 kuadrat berapa? 9. Min 3, min 3. Min 9 kan? Berarti plus 9. Berapa nih? 18. Nomor 11. Which of the following could be the graph of ini? Coba gimana? Maksudnya gimana? Ya udah, dia itu nanya gambar atau grafik gimana sih yang menggambarkan dari grafik mutlaknya lebih dari sama dengan 3 gitu ya. Nah, teman-teman kalau udah paham konsep dari nilai mutlak, teman-teman pasti tahu nih, kalau lebih dari itu nilai mutlaknya itu Y lebih dari sama dengan 3 atau Y kurang dari sama dengan min 3. Jadi, lebih dari yang besar atau kurang dari yang kecil gitu. Nah, yang menggambarkan persamaan ini gimana coba? Nah, kita tahu bahwa fungsinya itu kan Y. Berarti kalau Y, ya kita fokus aja yang Y dong. Berarti yang X, ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin gitu. Kemudian ini gimana ya? Ini juga enggak sih, karena kan ini semua. Kita lihat. Y lebih dari min 3. Berarti kan taruhlah ke atas ya. Ini benar. Ini benar nih. Tapi kalau yang A ini nggak ada yang kurang darinya gitu kan. Sedangkan di sini kan ada yang kurang dari. Berarti ini teman-teman. Ini kurang dari min 3 sebenarnya kan. Y kurang dari sama dengan min 3. Ini Y lebih dari min 3 plus 3 gitu kan. Berarti yang tepat E. Gitu. Mudah ya. Coba kalau misalnya mutlak Y kurang dari 3. Itu gimana? Ya kalau kurang dari, gini tuh di antara ya. Y kurang dari 3 lebih dari min 3 gitu. Oke ya. Nomor 12. If M varies directly as N and M per N sama dengan 5, then what is the value of M when N sama dengan 2,2? Nah, gimana teman-teman? Coba. Ini mudah ya. Coba misalnya kan kita tulis nih. M per N itu sama dengan 5. Berapa sih nilai M jika N-nya 2,2 gitu kan? Berapa nilai M-nya jika N itu sama dengan 2,2 gitu kan?
Nah, gimana nih? Substitusi aja ya. M per 2,2 sama dengan 5. Maka M-nya adalah 5 kali 2,2. Berapa tuh 5 kali 2,2? 11 ya. Berarti jawabannya E. Gitu. Nomor 13. What is the slope of the line given by the equation berikut? Coba kata kuncinya apa teman-teman? Ini ya, the slope of the line. Nah, apa ini artinya? Kemiringan teman-teman, kemiringan. Nah, kalau kemiringan itu apa artinya? Ya, gradien dong. Ya nggak? Nah, kalau gradien apa? Ya, kalau misalnya nih ada persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka yang dinamakan gradien itu yang mana? Yang M-nya kan? Nah, M yang nempel di X gitu. Asalkan bentuknya kayak gini, kita tahu gradiennya itu adalah M. Nah, berarti kita kan punya bentuk 3Y min 5 sama dengan 7 min 2X. Nah, gimana caranya bentuk ini menjadi kayak gini? Biar tahu gradiennya itu adalah yang M-nya nempel di X. Ya udah kita buat Y sama dengan kan? Berarti 3Y sama dengan, karena di sini X dulu ya, biar nggak bingung ya, ini ya kedepankan kan, min 2X gitu, min 2X. 7 plus 5, berapa? 12. Maka Y-nya berapa? Kan bagi 3 nih, berarti min 2 per 3X ditambah 12 per 3, berapa? 4. Sebenarnya ini nggak ngaruh sih, kalau kita nyari gradien ya fokus ke sini aja gitu. Berarti ini kan yang namanya gradien. Jadi gradiennya berapa? Atau kemiringannya? Min 2 per 3 gitu ya. Berarti jawabannya adalah B. Number 14. Oke, ini bonus ya. Gak ada bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah ini gimana? Coba kita tulis dulu deh. Apa langsung aja? Langsung aja ya. Kemarin kita udah belajar bahwa pangkat dipangkatin lagi ya dikali dong. Berarti N pangkat berapa? 3 dipangkatin lagi 6. Berarti 3 kali 6 berapa? 18. Dikali N pangkat langsung 20. Pinter. N pangkat 2. Bisa dicoret dong. Duanya ya. Jadi berapa? 18. N pangkat 18 kali N pangkat 18. Artinya apa? Kalau sama, ininya nih N sama N, terus bentuknya perkalian, ya dijumlahkan aja pangkatnya. Berapa? 18 sama 18? 36. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut nomor 15. If fx sama dengan 5 min 2x and gx sama dengan x kuadrat plus 7, maka fg2 berapa? Nah ini teman-teman, biasanya teman-teman kan nulis dulu nih fx, gx, terus dikomposisikan, lalu masukin 2. Nah itu bisa sih, cuma lama. Yang cepat itu dari belakang dulu teman-teman. Jadi 2 masukin ke G masukin ke F gitu. Jadi kalau biasanya saya nulis gini sih. Fx bundaran Gx bundaran, karena ada 2 ya bundaran 2 gitu. Fx-nya 5 min 2x bundaran Gx-nya x kuadrat plus 7 2 gitu kan. Nah, karena fungsi komposisi dari belakang dong. 2 masukin sini, berapa nih? 2 kuadrat tambah 4. 2 kuadrat tambah 7. 4 tambah 7, 11 ya. Gitu. 5 min 2x. Masukin sini. Min 2 kali 11. Min 22. Berarti 5 min 22 berapa tuh? Min 17. Ya nggak? A. Nomor 16. Wow. Nggak ada angkanya ya. Student in the certain research program are either engineer or doctoral candidates. Oh, berarti di dalam siswa di program penelitian ini
Kalau nggak engineer ya doktoral gitu kan, doktor gitu kan. Beberapa student graduate each year, berarti beberapa siswa setiap tahun itu lulus, ya nggak? In a certain years, berarti di tahun tertentu tidak ada doktoral kandidat guardians, berarti tidak ada doktor yang lulus gitu kan. Which of the following statement must be true? Oke ya, berarti pernyataan yang benar apa sih? Coba gimana nih? Mudah ya, berarti kan ada siswa nih, siswa dari program penelitian. Kalau enggak engineers, ya dokter gitu kan. Nah, berarti kalau enggak engineers, ya dokter, berarti atau dong, ya enggak? Nah, kalau atau itu kan pilih salah satu, teman-teman. Karena di sini beberapa siswa itu setiap tahun harus lulus, dan di tahun tertentu itu dokter tidak ada yang lulus gitu kan. Yang lulusnya tidak dokter. Ya berarti yang lulusnya kalau tidak dokter, ya otomatis ini dong, engineers. Berarti dari kalimat ini yang A, B, C, D, E, yang fokus ke engineers yang mana aja sih? Coba ini engineers dan ada dokter, berarti salah, gak usah diartiin deh. Dokter, ada dokter gak ada, salah. More dokter, enggak, ini juga salah. Nah, yang D nih, every student graduates in that years is an engineer. Berarti setiap siswa yang lulus pada tahun itu adalah engineers gitu kan. Ini benar teman-teman, ini yang paling tepat. Coba bedanya apa yang E? Semua engineers in the program graduates in that years. Berarti ini mah semua kan. Tapi kan ya belum tentu semua kan, karena kan di sini beberapa student gitu kan. Kalau nggak dokter ya engineers gitu. Berarti jawabannya deh ya yang paling tepat. Oke, semoga paham. Ini penjelasan dari saya. Nomor 17. Wow. In figure 2, if segment PA and PB are tangen. Nah, siapa nih? Berarti PA sama PB ini adalah garis singgung ya. Nah, garis singgung apa? Dari the circle with center O. Berarti kan dari lingkaran yang senternya O gitu kan, titik pusatnya. At A and B. Nah, ini terus which the following must be true. Oke, yang benarnya yang mana gitu kan. Kita udah tahu sih. Karena PA dan PB itu garis singgung ya. Teman-teman harus sudah tahu nih konsepnya. Kalau PA garis singgung ya dia itu harus tegak lurus gitu kan. PB juga tegak lurus gitu terhadap lingkaran ini kan. Nah, berarti kalau PA ini tegak lurus artinya apa, teman-teman? Artinya sudut A itu berapa? 90 derajat, ya enggak? Sudut B juga 90 derajat. Coba di sini. PB lebih dari PO, bener nggak? Coba PB ini kan yang ini nih. PO ini yang ini. Apakah benar? Dalam sebuah segitiga, nah, misalnya ini A, ini B, ini C. Sisi miring itu harus selalu besar gitu kan. Jadi dia ini paling besar dari antara B dan A gitu. Berarti kan di sini posisi garis miringnya yang mana? PO dong, karena kan tegak lurusnya di sini. Nah, kalau PO-nya itu adalah sisi miring, otomatis harusnya PO lebih besar daripada PB gitu ya. Nah, berarti ini salah nih, nomor 1 salah. Berarti kalau 1 salah kita coret. 1 salah, yang ada nomor 1-nya salah, yang ada nomor 1-nya salah. Gitu ya. Sisa B sama D. Nah, kalau udah dicoret, berarti kan sisa B dan D. B dan D itu memuat nomor 2 kan. Berarti udah pasti nomor 2 ini benar. Nah, sisanya nomor 3. Kita cek aja nomor 3. Kalau C benar itu adalah D. Kalau C salah ya B gitu. Coba nomor 3 itu apa?
X tambah Y tambah B tambah C sama dengan A tambah D. Oke ya, di sini. Oh, ini D ya, bukan B. Ini D, teman-teman. Oke, teman-teman. Berarti A tambah D berapa? 180 kan? 90 tambah 90. Sekarang gini nih. X tambah Y tambah B tambah C. Coba, gimana mikirnya? Yang mana sih X tambah Y tambah B tambah C? X, Y, B, C. Oh, berarti di sini kan ada segitiga 1, segitiga 2. Coba, kalau dua buah segitiga dijumlahkan itu sudutnya jadi berapa? Pinter, 360. Ya enggak? Karena kan setiap segitiga itu sudutnya 180. Jadi kalau dua segitiga ya 360 dong. Nah, setelah itu gimana? Karena di sini tuh ini sama ini itu sudutnya berapa? 360. Kita sudah diambil A sama D yaitu 180. Berarti sisanya berapa dong logikanya? Ini sama ini tambah ini tambah ini. Ya 180 juga kan? 360 kurang 180 ya enggak? Nah, berarti ini sama nih. Berarti terbukti, teman-teman. Jawabannya adalah D. Oke, 18. Rodney is starting a small business selling pumpkins. If he spend $200. Oke, gimana nih? Jadi dia itu memulai usaha kecil dengan menjual labu ya. Jika dia menghabiskan $200, berarti ya modalnya gitu kan 200, dan dia menjual untuk satu labunya itu $4 kan, tuh each. Nah, dari permasalahan berikut, fungsi apa sih yang biar dia bisa melihat uangnya itu rugi atau untung gitu kan? Jika X itu adalah barangnya. Coba gimana? Oke, teman-teman, mudah ya. Karena di sini kita ada modal. Modalnya itu $200, ya enggak? Dan dia itu jualnya itu, dia menjualnya $4 per barang gitu kan misalnya. Nah, berarti gimana? Biar dia bisa melihat untung atau rugi gitu. Coba gimana? Oke, pinter ya. Ya, kita tulis aja jual, kurangi modal, ya enggak? Kalau dia menjualnya itu misalnya kan banyak nih, menjual dengan $4, kalau dikurangi dengan modal misalnya masih positif, ya berarti dia untung. Tapi kalau dia masih negatif, nantinya jualnya lebih kecil, ya berarti dia rugi. Coba, misalnya kan berarti jual itu apa? Jual itu kan karena dia menjual $4 dari X gitu kan, dari setiap barang, kita kurangi modalnya 200 gitu. Yang mendekati yang mana? Yang E ya. Paham nggak coba? Jadi semakin banyak barang yang dia jual, ya berarti nanti dia untung gitu kan. Kalau melebihi 200. Kalau dia kurang 200 ya dia rugi gitu. Simple. Nomor 19. If the perimeter of a square is 60, what is the area of the square? Coba gimana? Oke, teman-teman. Kuncinya ini ya. Perimeter. Perimeter itu apa? Batas ya. Batas dari apa nih? Dari persegi gitu kan. Nah, kalau batas persegi itu artinya apa? Kalau saya mengartikan ya keliling, teman-teman. Karena kan batas-batasnya gitu kan. Nah, berarti kelilingnya itu adalah 60. Maka area berarti luas. Luasnya berapa? Karena kita tahu bahwa rumus keliling itu apa? Ya kan dijumlahkan semua kan kalau keliling ya. Ibaratnya kita keliling ini. Nah, berarti dapat, karena ini kan bentuknya persegi ya, bukan persegi panjang, teman-teman. Ini anggap aja sama. Ya berarti ada 4 kan sisinya. Ya 4S gitu. Kelilingnya 60. 4S, maka S-nya berapa? 60 bagi 4, 15. Dapat S-nya 15. Luas itu apa? Sisi kuadrat. Sisinya 15. 15 kuadrat berapa? 225. Oke ya, mudah ya.
Nomor 20, the last teman-teman. If n di antara 1 dan 0, then all of the following must be true. Expect. Berarti gimana nih? Berarti n itu di antara 0 dan 1, maka pernyataan yang benar kecuali gitu kan. Berarti kita nyari yang salah nih. Ingat nih, yang salah. Coba, misalnya n-nya berapa? Kalau di antara 0 sampai 1 itu coba setengah gitu kan. Kita coba satu-satu yang A. Setengah kuadrat itu kurang dari setengah, bener nggak? Setengah kuadrat kan seperempat ya. Seperempat apakah kurang dari setengah? Bener ya. Oke, nomor B. B itu setengah kurang dari akar setengah gitu. Nah, apakah benar nggak? Akar setengah ini kan bisa kita tulis 1 per akar 2, ya nggak? Iya dong. 1 per akar 2 gimana kalau dirasionalkan? 1 per 2 akar 2 gitu. Ini setengah kali akar 2. Ini setengah doang. Ya otomatis setengah ini lebih kecil dong dari setengah akar 2. Bener nih. Coba yang C. Yang C itu mutlak N. Kurang dari N. Misalnya mutlak dari setengah. Apakah kurang dari setengah? Mutlak dari setengah ya harus positif dong. Berapa tuh? Ya setengah dong. Apakah setengah kurang dari setengah? Salah teman-teman. Nah berarti kemungkinan jawabannya C. Harusnya C sih. Jadi kita nggak usah coba DE gitu. Tapi teman-teman kalau pengen tahu ya kita coba D. D itu apa? Negatif setengah kurang dari setengah. Bener ya? Bener. Yang E. Apakah setengah kurang dari 1 per setengah? Berarti kan setengah kurang dari 2 kan? Nah, apakah setengah kurang dari 2? Iya dong. Berarti tepat sekali nih jawabannya adalah C. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini dicukupkan dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.